Saya mau tanya dulu nih, Ustadz pakai uang elektronik nggak? Pakai. Saya sering di taksi online. Oh pakai Iya. Ngirim Kan bisa sesuatu, cash juga, kenapa Ustadz nggak milih yang cash? Kadang ada uang di dompet. Kalau Ustadz pakai uang elektronik itu kan suka ada diskon. Ada yang bisa dipilih, ada yang otomatis. Ustadz makan dong diskon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahayakumullah. Semoga Allah jaga Ustaz. Mas Aiman Wicaksono. Ketemu lagi tuh Bang Dery. Seru banget ya. Berkah Ustadz. Masya Allah. Jadi kali ini seperti biasa di Takjil spesial Ramadan. Pertanyaan ini langsung dari jurnalis senior papan atas. Waduh. Ternama. Papan bawah kolong. Ada binatang-binatang yang menyeramkan ya. Kalau perempuan lihat mungkin teriak gitu. Ya, ini berbahaya nih beliau nih. Mungkin seluk-beluk di ranah jurnalis. Banyak ya. Oh, Anda kan public speaker juga kan? Iya. Nah, ini cocok banget ya. Sering ngajar gitu ya. Ngajar. Ngajar mungkin di ranah yang mungkin ada syubhatnya apa segala macam. Nah, ini mau nanya nih Ustadz nih. Boleh. Jadi kalau sebagai kita ngajar dimanapun ya. Ada nggak batasan-batasan lembaga dan lain sebagainya? Katakanlah misalnya lembaga ribawi lah, atau misalnya nggak mungkin lah lembaga jahat sih, enggak lah ya. Maksudnya geng mafia kita ajarin public speaking nggak mungkin gitu. Enggak, aduh, baru mulai Mas Aiman, baru mulai. Jadi mafia perlu public speaking nggak? Perlu dong. Buat apa pembenaran di pengadilan? Bukan, sebelum itu kan perlu pengkondisian di media sosial dan lain sebagainya. Kan perlu public speaking. Atau enggak, ini bercanda ini. Enggak ada kan. Atau ngurangin ya, dari seumur hidup jadi 2 tahun misalnya. Oke. Biasanya dari hukuman mati ke seumur hidup. Tapi kan ya ini panjang ya. KUHP baru maksudnya apa sih? Enggak usah dipasang itu. Jadi public speaking kenapa? Terempet jurang. Nanti dijorokin masuk jurang. Jangan. Mau nanya apa? Ya, itu Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Kali batasannya di mana? Lembaga apa yang boleh dan nggak boleh menurut Ustadz? Masya Allah. Fadhal Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, ilmu itu kan 2 macam. Ada ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu kan kita diajari doa ya, berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini 4 hal ini kan kalau tidak dikabulkan untuk kita, itu pasti masalah di ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, berlindung dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah kenyang. Jiwa ya, bukan perut nih, jiwa. Jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak dikabulkan. Saya boleh nggak potong sedikit Ustaz? Silakan. Jiwa yang tidak pernah kenyang. Kalau kita mikirkan kalau kenyang tuh ya perut, ya harta segala macam. Ini jiwa apa itu Ustaz? Jiwa itu masuk ke dalamnya ambisi, keinginan, ya, semangat, pada hal yang terkait dengan perkara dunia, yang harusnya dunia itu kan terbatas. Ya diambil sekadar yang menyambung kita ke akhirat, atau diambil pada hal yang kita bisa berbuat manfaat dengan dunia itu. Tapi kalau kita mengambilnya pada batasan yang seakan-akan pemberian Allah itu tidak cukup, kita tidak ada syukur, tidak ada ridha, tidak ada qanaah, merasa selalu kurang, selalu berburuk sangka kepada Allah, itu kan jiwa tidak kenyang. Tapi begini, ada istilah yang kita kenal di dalam agama Islam, namanya tumo. Betul ya Ustaz ya? Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu tamak ya, ketamakan. Iya, tapi bukan tamak dalam sisi negatif, tapi dari sisi positif. Dalam artian begini, mungkin tamak kurang tepat ya, tapi begini, intinya adalah kita ingin mendapatkan sesuatu, ingin meraih sesuatu, tujuannya akhirnya adalah akhirat. Betul. Katakanlah misalnya kita harus jadi pemimpin, pemimpin tertinggi kah, pemimpin apakah? Tujuannya adalah untuk akhirat, untuk memberikan kemanfaatan dan sebagainya yang baik-baik, untuk dakwah dan sebagainya gitu kan. Apakah itu dilarang? Saya beri satu hadits untuk itu. Nabi SAW bersabda, man humani la yashba'an. 2 semangat, 2 ketamakan yang tidak pernah kenyang. 1 pemilik dunia, 1 semangatnya pemilik ilmu agama. Sebab ilmu itu kan orang tidak pernah kenyang. Sampai
100 tahun pun, 1000 tahun pun dia akan selalu ngejar. Makin banyak tahu, makin merasa tidak tahu. Itu kan bagus itu. Tamak nggak ada habisnya itu cakep. Tapi kalau dunia itu yang dicela dia. Nah ini yang kita bicara di situ. So, kalau jiwa masuk ke dalam hal itu pada perkara yang terkait dengan dunia berlebihan, itu pasti akhirnya kita akan banyak hisab di akhirat. Akan ditanyakan harta itu dari mana kita dapatkan, kemana kita. Termasuk jabatan juga. Ya semuanya akan dipertanyakan tentang segala nikmat itu. Terus belum lagi keterkaitannya. Ketika kita gunakan ada keterkaitan dengan orang lain, kezaliman dan sebagainya. Itu kan banyak. Tapi begini, kalau mindsetnya seperti itu, jadinya nanti serakah. Bukan, umat Islam ini nggak boleh jadi pimpinan tertinggi, nggak boleh jadi presiden misalnya. Karena kalau jadi presiden nanti hisabnya panjang. Tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawabnya banyak dan sebagainya. Apakah itu kemudian yang disimpulkan oleh Ustadz? 7 orang yang dinaungi di bawah tuduhan arsy pada hari kiamat ketika matahari dekatkan di atas kepala. Tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Dan 7 orang itu dapat keistimewaan. Dapat keistimewaan. Yang paling pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Subhanallah. Berat. Artinya kalau seandainya dia bisa pemimpin yang adil, luar biasa nomor 1 itu. Terus dia berlaku adil. Memang dia melihat bahwa dirinya ini nggak bisa dia telantarkan manusia. Dia harus naik. Karena dia lihat pada dirinya ada kemampuan untuk itu. Nah, cuman masalah kemampuan ini siapa yang menilai kan gitu. Dia harus nanya-nanya. Jadi ini perlu dijelaskan dulu. Jadi bukan berarti Islam tidak membolehkan orang itu untuk mencari jabatan yang paling tinggi, presiden dan lain sebagainya. Bukan. Jadi orang menjadi pemimpin, menduduki posisi yang tertinggi itu boleh aja. Cuman niatnya apa? Kaitannya apa? Nah, cuman yang kita celah tadi masuk di dalam masalah ambisi ketamakan. Itu yang menjadi ambisi ini kan selalu dunia konotasinya kan. Ya, kebanyakannya kan dia ambisinya biar kelihatan orang bisa berkuasa dan seterusnya, yang itu yang jadi masalah ya. Makanya Nabi juga kan bilang jiwa yang tidak pernah kenyang. Bukan seluruh keinginan jiwa itu dicela, tapi kata tidak pernah kenyang itu yang dicela. Nah, itu tidak pernah kenyang itu kan konotasinya sesuatu harusnya dia sudah cukup, dia bersyukur gitu. Tapi tidak pernah kenyang. Ya. Jadi kembali ke niat. Nah, itu mungkin salah satunya ya, kembali ke niat juga. Kita kembali ke masalah ilmu. Saya ingin menerangkan ilmu tadi. Jadi ilmu itu dua macam. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu 2 jenis. Ada karena memang pada jenis ilmu itu diharapkan. Seperti ilmu perdukunan, ilmu sihir misalnya. Itu kan memang pada zatnya diharamkan kan. Ya. Ada jenis dari ilmu bermanfaat, tapi karena tidak diamalkan atau ilmu itu dipakai untuk hal yang salah, jadilah ilmu itu menjadi tidak bermanfaat. Nah, jadi kita harus pastikan dulu bahwa ilmu yang kita akan sampaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu satu sudut. Kalau sudah masuk ke ranah ilmu yang bermanfaat itu ada yang terkait dengan ilmu agama, dan itu asal yang dipuji di dalam ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah, dan yang terkait dengan ilmu dunia. Sebab itu juga terkait dengan manfaat. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Dan Nabi SAW juga bersabda, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan. Ya pada dasarnya itu kita itu memberi manfaat terkait dengan dunia pun hal yang bagus. Jadi kalau kita sudah pastikan itu, ketentuan yang kedua adalah kita pastikan bahwa kita itu dalam konsep tolong menolong di atas kebaikan. Karena Allah beri ketentuan di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini ayat di surah Al-Maidah, surah Madaniyah, turun di Madinah. Di konteks banyak hukum-hukum yang diterangkan di sana. Karena memang banyak dari kegiatan nanti itu perlu di-cover dengan ketentuan ayat ini. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Jadi itu sebenarnya ukurannya sepanjang itu kebaikan dan ketakwaan, bukan dosa dan permusuhan, maka itu nggak ada masalah. Kalau kita tahu itu dosa dan permusuhan, itu baru kita tinggalkan. Tapi kalau kita tidak tahu, pada hukum asalnya kita mengajar, menyampaikan hal yang baik, itu dianjurkan. Hal yang bermanfaat dibolehkan. Jadi kita tidak dituntut nanya, lo ilmu gue ini lo mau pakai apa? Kan nggak seperti itu kan. Tapi kita sudah lihat, ini orang yang hadir misalnya saya buat
sebuah acara hadir, dia mengambil manfaat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada sebuah lembaga ini kita sudah tahu ranah kerjanya misalnya di hal yang diharamkan. Misalnya apa gitu? Riba. Ya, lembaga riba misalnya. Misalnya lembaga riba. Ini kita contohin aja ya. Misalnya ada lembaga riba terus memperkerjakan atau mungkin ya orangnya atau pengusahanya belajar sama Mas Aiman. Yes. Misalnya apa ya? Public speaking misalnya ya kan, untuk menjawab wartawan dan seterusnya. Nah, itu gimana, Ustaz? Gawat juga saya nih kalau Loh, bener kan ini kan Ustaz nggak terbiasa main pinggir jurang, nggak kayak Bang Dery. Enggak bukan saya maksudnya. ini kan guru ngaji kan. Iya. Jadi saya nerangin hukum-hukum doang. Ya, boleh. Ya misalnya Jadi seperti itu. Kalau ada ini nanti saya berantem sama orang. Ya udah. juga. Ganti contoh, Saya harus terangin supaya supaya. Iya. Riba itu kan kita tidak mesti sebut lembaga ya. Iya. Kan orang bermuamalah dengan riba itu adalah hal yang diharamkan. Ya. Oke. Jadi kalau memang dia pakai untuk hal yang diharamkan, pekerjaan yang diharamkan itu masuk di dalam ayat tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Walaupun yang ilmu yang saya sampaikan nggak ada kaitan dengan pekerjaan ribawinya misalnya, karena kan public speaking kan umum gitu, cara bicara, cara bikin podcast kayak Bang Dery yang jago ini. Enggak, Masya Allah. Ya kadang kita tidak terkait dengan ribanya, bukan kita yang berbuat, tapi Allah melaknat riba, orang yang memakan riba, dan orang yang memberi makan dengan riba. Yang memberi makan dengan riba ini kadang bukan dia yang bekerja, tapi ada uang di tangannya, mungkin dia makan dari uang riba itu. Nah itu mungkin kena dia disebabkan karena hal tersebut. Okay. Jadi tolong menolongnya itu. Jadi artinya misalnya ngajarin di perusahaan yang punya diskotik, klub malam, jual alkohol, miras, lembaga atau mungkin ya riba dan seterusnya, akhirnya tolong menolong membantu agar proses riba itu berjalan dengan lancar. Karena tergantung niatnya juga, mau diakal-akalin, Allah Maha tahu. Jadi nggak mungkin Allah tuh nggak tahu tuh nggak mungkin. Ya nggak? Masa ada yang bilang Allah sempat nggak tahu, kan aneh. Tunggu, pelan-pelan. Iya kan? Iya. Sama lagi adegannya. Ya Masya Allah. Nah kayak gitu-gitu kan. Jadi tergantung. Cuma kalau dari sisi yang keduanya bisa, Ustadz. Misalnya bukan mengatasnamakan perusahaannya. Ya, tadi misalnya jual miras, ownernya, tapi ownernya yang belajar langsung ke Mas Aiman untuk public speaking. Atau mungkin owner di perusahaan riba belajar langsung untuk public speaking atas dasar kontak langsung. Iya. Pengen untuk pribadi Mas mungkin. Aiman, tolong dong ajarin saya, ini CEO gitu ya. Tapi kebetulan lembaganya terkait dengan ribawi gitu. Saya mau diajarin soal bagaimana berbicara di depan publik terhadap ribuan orang, ratusan orang dan sebagainya. Pesan apa yang harus saya sampaikan dan lain sebagainya. Wah. Gimana, Tat? Ya itu kalau dia hanya minta sesuatu secara pribadi, tidak ada kaitan dengan lembaga kegiatan haramnya, itu kan ilmu namanya. Kita bekali. Masa orang yang salah misalnya berbuat riba tidak boleh diajari sama sekali. Nah, cuman yang kita mau pastikan saja bahwa dia ini tidak memakai hal tersebut pada hal yang diharamkan, ilmu tersebut pada hal yang diharamkan. Itu aja. Kalau kita nggak tahu dia mau pakai misalnya untuk hal yang bagus, untuk dia bagaimana karakter dirinya, ya barangkali kita juga bisa mengikutkan. Apalagi kalau kita ada tahu backgroundnya merasa kurang bagus, kita walaupun misalnya bukan ahli agama, tapi kita tahulah bisa ngajak-ngajak juga kan, karena hormati kita di bidang tertentu, kita beri bidang-bidang yang lain yang mungkin bisa mencerahkan dia supaya misalnya berubah haluan atau kepada hal yang lebih baik. Iya, masuk akal juga. Siapa tahu besoknya dia jadi motivator kan, bisa juga. Oh iya, betul. Super. Iya bener juga ya. Iya kan nggak ada yang tahu. Iya. Yang dijual skillnya kan, bukan jual ludahnya gitu kan. Kecuali dibayar atas nama bukti potong pajaknya, sekarang lagi pajak nih. Itu dari lembaga ribawi itu misalnya gitu. Itu nggak boleh. Menurut Ustadz. Saya coret kalau nggak Ustadz. Oh list-listnya, klien-kliennya. Saya coret aja kalau Ustadz. Semuanya udah didata. Yang masuk rata-rata dari lembaga begitu aja. Masya Allah. Udah mulai clear ya Mas ya. Apa mungkin ada pertanyaan berikutnya? Tadi mungkin ada mau disanggah dulu atau mungkin ada masih yang ganjel? Jadi kalau terjadi seperti itu ya sebaiknya coret. Karena kan bukti potongnya dari bukti potong pajak. Buktinya itu dari lembaga yang bersangkutan. Jadi coret ya, Ustaz. Iya, kalau sebaiknya tinggalkan. Gitu. Iya. Kita jangan masuk lah ke dalam hal yang enaknya itu sebenarnya kalau di kita ya di
pekerjaan sebagai seorang muslim ya, ada hal yang dilarang di dalam syariat kita. Atau paling tidak misalnya syubhat misalnya. Kita tinggalkan karena Allah, itu dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah kecuali Allah akan ganti kamu yang lebih baik daripada itu. Jadi itu cakep aja. Jadi sebenarnya gaya-gaya seperti itu banyak yang melakukan. Pokoknya terus sering kita tinggalin, alhamdulillah Allah ganti hal yang lebih baik. Kita tidak sangka-sangka kan. Itu dia. Layak tasib lah pokoknya dari jalan yang terduga-duga gitu. Iya betul. Karena itu bentuk ketakwaan juga Ustaz ya. Bentuk takwa kita ninggalin yang syubhat atau segala macam, nanti Allah ganti dari arah yang gak disangka-sangka tadi. Dan jangan pernah, ini paling penting Ustaz, jangan pernah takut miskin, betul nggak? Sahih. Kenapa Ustaz? Kenapa? Jawabannya kenapa begitu? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sudah dipastikan. Gak usah kerja dong kalau gitu. Nah juga gimana aja Ustaz? Penjelasannya gimana? Sebab kita tidak boleh bersandar kepada takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Kalau begitu beramallah kalian. Setiap orang dimudahkan pada takdir yang dia ditakdirkan untuknya. Jadi hidup itu tidak bertentangan antara takdir dengan syariat. Nah, itu tidak boleh kita pertentangkan. Jadi kalau kita bilang kalau begitu tidak usah beramal, itu kita pertentangkan takdir dengan syariat namanya. Syariat memerintah kita beramal. Agama ini adalah agama yang menganjurkan beramal. Agama yang menganjurkan untuk beraktivitas, ada produktivitas, ada produk-produk yang kita hasilkan bermanfaat untuk manusia. Itu di sudut perekonomian Islam ya. Ya. Jadi itu kan perintah agama. Ya kalau kita ketentuan takdir kita pertentangkan dengan perintah agama, itu pasti masalah. Ya pasti masalah. Itu tidak diperbolehkan. Oke, ini masih terkait nih karena lingkungan saya sebagai wartawan. Saya punya teman Ustaz, kan kalau wartawan temannya banyak lah gitu ya, karena kita harus bergaul ya Bang Dery segala macam dari paling kanan sampai paling kiri, dari yang paling alim sampai yang paling liberal gitu misalnya kan, kita harus ya wartawan memang punya kewajiban untuk berteman gitu ya. Nah, saya punya teman kebetulan di Singapura, dia wartawan juga di channel News Asia. Ya. Dia bilang sama saya nggak mau punya anak. Sekarang kan ada gerakan-gerakan apa child free gitu ya. Dia nikah, nggak tahu nikah apa enggak ya. Pokoknya dia punya pasangan lah. Saya nggak nanya juga apakah dia terikat apa enggak. Tapi yang jelas dia nggak mau punya anak. Dia bilang begini, gue gak punya anak, pakai bahasa Inggris tapi ya, gue gak punya anak. Kenapa? Karena gue ngasih makan anak gue di Singapura itu lebih mahal ketimbang gue ngasih makan anjing gue. Allahu Akbar. Jadi lebih baik gue miara anjing. Dia punya anjing 2. Dan dia bilang ya, amuse me a lot gitu. Itu menghibur gue banget gitu. Dan gue cukup dengan itu. Nah jadi ya udah. Kalau gue pikir sekolah dan lain sebagainya buat apa? Dan itu terjadi juga kan di Jepang. Yang sekarang piramida terbalik. Jadi usia lebih tua tuh lebih banyak dibanding usia yang lebih muda. Nah, terkait dengan itu, saya ingin bertanya. Kalau dengan hitungan matematika manusia seolah-olah benar gitu kan. Kalau gue punya, sekarang kita sekolah di Indonesia berapa nih sekolah? Di luar sekolah negeri ya. Sekolah swasta berapa? Bisa sebulan berapa? 3 juta, 5 juta gitu ya. Makin preschool makin mahal. Nah, mungkin nanti ke depan bisa jadi lebih mahal lagi. Sekarang yang saya tahu tuh sekolah yang dulu paling terkenal itu ya di Pondok Indah International School, saya nggak usah sebut. Itu bisa sebulan itu, setahun itu bisa hampir 500 juta kalau nggak salah itu ya. Serius? Iya, setahun. Dia bayarnya setahun kalau nggak salah. Jadi luar biasa. Kurang lebih sebulannya kan puluhan juta. Oh iya. Ya nggak tahu, nanti bisa dicek lagi ya soal data itu ya. Artinya kalau kita, dan itu kan bagus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, artinya kalau kita mau punya anak, kita mau ini kan pikiran linear ya. Kita sekolahkan yang baik, nggak apa-apa deh. Kita dulu sekolahnya susah dan lain sebagainya. Kita pengen anak kita sekolah yang baik, butuh uang yang mahal. Maka anak cuma 1 atau sama sekali ya udahlah. Kalau memang ragu-ragu nggak usah punya anak, piara pet aja. Makanya sekarang pet shop banyak banget ya. Oh iya, lagi juga. Dan Indonesia arahnya kemungkinan ke sana karena meskipun tingkat natalitas kelahiran kita masih tinggi tapi menurun. Bukan nggak mungkin 10, 20 atau mungkin katakanlah 40 tahun lagi misalnya, terutama di kota-kota besar, kita akan mirip seperti Singapura dan Jepang. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini? Takut nggak mampu, takut miskin, takut nanti tua itu susah. Nah, disitulah sebenarnya perbedaan kehidupan seorang muslim dan non-muslim. Jadi muslim itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan-tuntunan hidup yang membuat dia santai di dalam hidupnya. Bumi ini sudah dijadikan oleh Allah di bawah kaki kita.
kalau kita selalu memikir hal yang masa mendatang, itu seakan-akan kita ingin memikul bumi. Berat hidup itu. Karena itu ada namanya keimanan kepada takdir. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Seorang itu ketika akan ditiupkan ruh ke dirinya di perut ibunya sebagai janin, itu sudah dicatat. Ya. Termasuk rezeki dan ajalnya sudah dicatat. Maka kita tidak akan keluar dari dunia ini kecuali kalau rezeki kita sudah habis. Ya. Kita berusaha Keluar usai meninggal maksudnya. Ya, rezeki kita habis baru kita meninggal. Sebab itu artinya sudah habis, takdir kita memang sudah ajal gitu. Nah, jadi rezeki itu subhanallah, kalau kita selalu memikirkannya, maka kita akan kurang di dalam beraktivitas dan di dalam beramal. Oke. Ya. Jadi anak itu sudah memandangnya itu ketika dia lahir itu rezekinya Allah sudah tentukan, bukan kita yang memikirkan rezeki itu. Memang dari sudut kehidupan kita bekerja, kita beraktivitas. Nah, dan disitulah dibukakan untuk kita pintu-pintu ibadah yang lain. Karena memang dasarnya kita hidup kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pintu-pintu ibadah itu dibukakan untuk kita dengan berbagai bentuk. Salah satunya dari keturunan. Ya, ketika kita sudah memiliki anak, itu terbuka ratusan pintu ibadah di dalamnya. Termasuk di dalamnya merawatnya, mendidiknya, memberi nafkah, memberi makannya aja itu ibadah. Ya kan? Sebab seorang kepala rumah tangga menanggung nafkah keluarganya ibadah. Ya, kemudian mendidiknya, dia tumbuh, ya diberi pengaruh yang bagus. Walaupun dengan konsekuensi mungkin jarang ketemu kalau untuk ayah gitu kan, karena berangkat pagi pulang malam dan lain sebagainya. Ya itu kan bisa diatur. Jadi rata-rata mungkin kita ini jarang ketemu sama anak-anak. Ya, terutama laki-laki nih ya. Tapi kan kita beri pendidikan. Kemudian juga ada waktu khusus kita berikan misalnya di akhir pekan atau dari satu hari ada waktu untuk mereka. Betul. Tetap saja kan kita berusaha untuk seimbang. Jadi maksudnya itu kehidupan itu mengalir. Jadi hal yang lumrah dan biasa di tengah manusia itu jangan keluar dari fitrah. Manusia itu fitrahnya dekat antar satu yang lainnya. Dari fitrah manusia itu ada keturunannya. Jadi ketika keluar dari hal tersebut sebenarnya dia sendiri yang merusak kehidupannya. Dan yang berpikir misalnya, anggaplah maaf misalnya seperti contoh yang disebut tadi. Saya sudah pikir sudah bahagia dengan hewan peliharaan saya. Ya, itu kan cara berpikir dia. Dia belum merasa kalau dia punya anak misalnya, kemudian dia ridho dengan anak ini, dia nafkahi. Mungkin dia tidak akan berucap kalimat tersebut. Dia akan merasakan kebahagiaan. Karena yang dia hitung kan sekarang. Ya, yang dia hitung bakal sekolah mahal dan lain sebagainya. Iya, dan lucunya mereka-mereka yang teriak child free. Ya. Mereka pun juga belum pernah ngerasain punya anak. Kan Pasti. aneh. Anda menggaungkan child free, repot, ini itu, anak begini, gue pacaran seumur hidup sama laki gue gitu kan. Tapi ujung-ujungnya begitu ditanya satu pertanyaannya kikuk langsung. Udah pernah ngerasain punya anak belum? Nggak, gini deh masalahnya. Langsung bingung dia. Kan aneh, kecuali lu punya anak dulu cobain, baru teriak child free. Kalau pemahaman gue ya Mas ya. Tapi yang lucunya pada teriak ini saat mereka belum pernah punya anak satu kali pun. Kan pasti nggak masuk Pak ya. Pasti. Jadi nggak kena gitu maksudnya, logikanya nggak masuk gitu. Capek lah inilah. Gue pengen body goals. Gue pengen nanti anak gue ngerepotin screaming malam-malam ketika dia ngerengek dan seterusnya. Baby blues. Pernah punya anak pernah di ngerengekin tiap malam? Enggak sih. Terus ya gini deh, kemana-mana. Nggak asik gitu, kayaknya nggak masuk. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu terbatas. Sementara Allah sudah menjanjikan apa yang Allah akan kasih. Termasuk juga misalnya ketika tua kita khawatir kita nggak tahu sehat atau enggak. Insya Allah kita sehat semua. Orang lumpuh misalnya dan lain sebagainya. Bahkan nggak bisa turun dari tempat tidur, itu pun dijamin rezekinya oleh Allah. Betul. Itulah keimanan sebenarnya membedakan. Jadi sisa keimanan ini kalau ada di dalam hati, insya Allah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu tadi. Jangan khawatir menghadapi masa depan. Iya betul. Itu bukan di tangan kita. Ngapain kita pikirin gitu kan? Yang di tangan kita adalah usaha. Tangan kita adalah usaha. Bagaimana kita beramal. Hasilnya mungkin beribadah. Pada setiap apa yang ada di depan kita. Ada kesempatan kita gunakan semaksimal mungkin. Dan kita berusaha menghadap kepada Allah sebagai orang yang selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Masya Allah. Nah ini usaha. Termasuk usaha juga. Sekarang kita banyak kan lebih baik ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan handphone. Karena semuanya ada di sini ya. Semua di sini. Uang elektronik segala macam di sini. Tapi saya ingin tanya Ustaz. Ini sekarang kan banyak nih, ini
ini kita bicara terbuka aja nih ya. Boleh nggak? Boleh lah. Perasaan gue gak enak nih. Anda jurnalis sih curang, kadang gak ketebak pertanyaannya nih. Apa nih? Malah gue gak enak perasaan gue. Itu yang sering ketemu aja di masyarakat sehari-hari lah. Kan sekarang kita pakai uang elektronik. Saya mau tanya dulu nih, Ustadz pakai uang elektronik nggak? Pakai. Oh, pakai. Wow. Tanya lagi. Saya sering dari taksi online. Oh, pakai ya. Kan bisa cash juga. Kenapa Ustadz nggak milih yang cash? Ya banyak lah alasannya. Kadang ada uang di dompet, kadang ribet, kadang macam-macam. Kalau saya sekarang, saya kan konservatoris. Saya senang recycling segala macam. Saya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selain macet, saya juga mengurangi karbon di udara. Oh, Masya Allah. Kesini naik apa? Kesini tadi naik KRL, nyambung Grab. Oh ya? Kadang-kadang suka waktu itu KRL nyambung apa tuh? Metro Trans ya. Oke. Cuman kadang-kadang masih agak lama nunggunya, jadi gak malas juga. Jadi udah Grab lah gitu ya. Grab atau Gojek. Gak boleh ngomong ini ya. Boleh. Boleh. Mudah-mudahan nanti pasang di sini ya. Amin. Terus apa? Kira-kira apa yang menjadi janggal gitu? Kan kalau Ustadz pakai uang elektronik, mau pakai taksi online dan lain sebagainya atau ojek online, itu kan suka ada diskon. Ada yang bisa dipilih, ada yang otomatis. Ustadz makan dong diskon itu. Wah, tajam sekali ya pertanyaannya. Ini kan kita juga ini. Sebentar. Boleh kan, nggak? Iya, boleh. Tapi kan, apakah Ustadz begitu menggunakan terus memakai diskon-diskonnya? Itu yang jadi pertanyaan kan? Akan ada yang otomatis tuh. Emang ya? Ada yang otomatis. Barangkali nggak pakai diskonnya, cuma pakai gunain buat payment aja, cash, pengganti cash maksudnya. Iya, oke itu oke lah. Oh, mungkin batasan-batasannya, iya. Ustadz. Ketika kita pakai uang elektronik, mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Kan misalnya ada yang hemat segala macam kan ada potongan, atau misalnya yang hemat dan yang normal pun ada potongan yang dicoret, dikasih harganya yang ini, tapi kan itu potongan. Ya katakanlah diskon lah. Nah, diskon itu kita nggak bisa milih. Pasti kan kita milih diskon 1 atau diskon 2 kan gitu. Tapi memang pertanyaannya semua uang elektronik pasti didiskon ya? Dalam tertentu pasti banyak dan itu otomatis gitu kan. Apakah boleh mengambil diskon itu? Karena saya melihat mendengarkan ustadz-ustadz yang lain, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Menurut Ustadz gimana? Batasannya di mana? Gitu. Yang mana tuh? Ya, oke, fokus di Ustadz. Ya sebenarnya ini kasusnya panjang juga ya. Mau diurain semua. Sebab karena uang elektronik itu ada pembahasan terkait dengan masalah jenis akadnya apa. Terus yang kedua bentuk manfaat yang kita ambil dari uang elektronik itu apa. Kemudian yang ketiga cara bertransaksinya itu dengan pihak mereka langsung atau ada pihak ketiga atau ada beberapa pihak lain. Itu memberi pengaruh-pengaruh di dalam hukum-hukum. Jadi saya sekarang hanya menjawab di batasan kecil saja di permasalahan. Hukum menggunakan diskonnya. Ya, jadi saya juga tidak pengen saya diambil jawaban saya, oh Ustadz misalnya boleh semuanya, misalnya tidak boleh semuanya ya. Tapi itu ada rinciannya. Dulu kan kita kenal kartu ATM ya. Ya saya pakai satu bank, gak cukup, di bank lain ada fasilitas lain untuk bisnis saya. Ya, saya bikinlah bank lain. Apa boleh tahu nggak Ustadz bisnisnya waktu itu? Maksudnya fasilitas lain sehingga Ustadz kok buka rekening di bank lain? Ya kadang mitra bisnis saya dia pakai bank itu. Oh, supaya lebih gampang lah ya. Susah juga dia transfer ini. Ya. Jadi akhirnya saya punya itu dulu ya. Nah, sekarang orang kalau ada keperluan mau ini ada selain bank sudah ada kayak kartu ATM juga. Itu kan uang elektronik itu. Di HP kita. Misalnya kayak buat bayar tol. Ya harus kan sekarang nggak bisa cash. Betul. Buat bayar parkir kan mall. Nggak bisa pakai kartu ATM kan. Betul. Tapi kalau itu kan nggak ada bonus. Jarang banget. Baik, jadi saya berbicara dari sudut alasan kita membuatnya, dari sudut manfaatnya juga. Nah, sekarang uang yang kita simpan di kartu elektronik ini hukumnya apa? Dia diposisikan sebagai titipan kah? Atau dia diposisikan sebagai pinjaman? Ya. Okay. Ya kalau kita simpan di bank itu lain lagi ya bentuknya. Kita simpan di sana, bisa kita ambil, bisa kita simpan, tapi pihak bank memakai, ya itu dianggap sebagai hutang sebenarnya. Nah disitulah dibatas karena dia sebagai hutang. Ketika dia memberi bunga, kita nggak boleh mengambil sebab itu dihitung riba. Tapi beda dengan kartu elektronik ini.
kartu elektronik ini kan kita menyimpan duit saja, menyimpan duit untuk keperluan kita belanja, dan itu oleh pihak penyelenggara itu kan mereka nggak pakai. Ya, dengan bukti kita juga kalau ingin menariknya bisa kita tarik dan kita keluarin sesuai dengan arah yang kita inginkan. Ya, arah yang kita inginkan. Jadi dari sudut itu insya Allah ta'ala nggak ada masalah. Ketika ada diskon-diskon seperti yang disebut tadi misalnya, itu kan seperti saya nih sekarang, saya punya warung, saya yang membayar pakai kartu ini itu lebih cakep bagi saya. Saya capek sudah masukin nasi misalnya ke box, kemudian saya layani juga untuk kembaliin duit, kan capek. Kotor lagi tangannya kan. Kiuris gitu. Kalau kiuris kan enak. Jadi kayak gitu mungkin alasannya. Akhirnya sudah pakai ini aja, saya kasih diskon. Kalau bayar pakai ini saya kasih diskon 5.000. Mungkin dari sudut saya diskon, saya beri diskon itu bagus, benar, nggak ada masalah. Kita ngambil diskon itu nggak ada masalah. Demikian pula kalau diskonnya misalnya dari perusahaannya, karena dari sudut perusahaan juga dia kan ada kepentingan lain sebenarnya juga ya di ranah-ranah bisnisnya. Dia beri diskon tersebut itu kan dia yang bayar sebenarnya. Walaupun misalnya sebagian orang mengartikan membakar uang, itu masalah lain lah ya, kita tidak masuk di pembahasan itu. Sebab itu terkait dengan masalah biaya ketika seorang melakukan promosi, dampaknya apakah dia merugikan orang lain, membahayakan orang yang semisal dengan mereka di bisnis itu atau tidak, itu kan lain lagi pembahasannya. Subsidi itu loh. Ini kita sebagai orang yang ingin belanja melalui media tersebut atau melalui penyelenggara ini, kita dapat diskon di situ. Itu nggak ada masalah karena memang asalnya mereka ini memberi potongan gitu, memberi potongan pada produk mereka. Jadi bukan termasuk riba ya Ustaz ya? Nggak ada hubungannya dengan. Jadi misalnya kalau kita mau ini bebas ongkir, marketplace nih kita bisa bebas ongkir, pengiriman, free shipping segala macam, kita ambil, nggak ada masalah tuh. Ya itu nggak ada masalah. Bebas ongkir kan kita beli barang itu dari ongkirnya 30.000 dicoret. Iya, dicoret 30.000 dia yang bayar kan sebenarnya. Itu kan promo dari dia sebenarnya. Iya. Atau bisa juga kedua belah pihak. Dengan kedua pihak. Betul. Itu nggak ada masalah. Sisi logistiknya mungkin yang bayar dan sebagainya bisa itu juga. Kan kaitannya dengan marketing, dijual belinya, bukan di urusan dana kita itu. Ini Bukan. kan dana untuk beli doang. Nggak ada urusannya dengan masalah. Tapi gini Ustaz, kan ada nih. Kalau bayar cash 30.000, kalau pakai uang elektronik diskon. Itu maksimal 5.000 gitu misalnya. Bisa nggak Ustaz? Itu tadi yang saya tidak bisa mengatakan itu bisa atau tidak. Cuman kita sebagai pengguna saja bisa nggak kita gunakan itu? Kalau bisa aja, nggak ada masalah. Sebab itu tadi kaitannya dia memberi diskon. Tapi kalau misalnya saya penyelenggara ingin bikin sistem seperti itu, boleh atau tidak? Itu pembahasannya panjang lagi. Tapi kalau kita sebagai pengguna, kita sebagai pembeli, nggak masalah. Nah itu kita cakep bahas itu aja yang ringan-ringan. Kita jadi kalau pakai cash tunai 30.000, tapi kalau pakai uang elektronik maka dipotong katakanlah 20% maksimal 5.000 misalnya gitu. Kita sebagai user itu boleh nggak ngambil keuntungan ketika pakai yang uang elektronik? Elektronik. Karena lebih murah. Kalau pakai cash harganya normal. Iya, nggak ada masalah. Clear. Jadi bukan riba, bukan dua harga di satu barang ya, Ustaz? Enggak, mana dua harga. Ketika kita transaksi kan cuma satu. Bayarnya pakai cash atau bayarnya pakai uang elektronik kan satu. Bukan bayar dua-dua, enggak mungkin orang bayar dua-dua kan. Ya, itu yang jadi permasalahan ketika kita mengambil keuntungan sementara uang kita ada di uang elektronik itu. Iya. Ketika cash normal, ketika ikut promo-promo atau mungkin arahan dari marketplace apa segala macam, itu jadinya ada potongan itu kan. Kemudian sudut lain sebenarnya. Saya sebagai pengguna ini, saya ada keperluan di berbagai macam uang elektronik ini. Ya saya perlu mobil, perlu motor, pesan, dan kadang saya juga melihat kan ini beda harganya dengan ini misalnya. Di waktu apalagi di waktu lagi macet, ya kan beda harga. Ya betul. Harga, tergantung demand-nya. Ya baik. Jadi karena keperluan saya itu saya nggak melihat masalah diskon itu saya nggak terlalu perhatikan. Saya cuma perlu memang menggunakan jasa mereka. Nah, ketika ada diskon nggak apa-apa saya pakai, apa masalahnya? Karena memang asalnya saya perlu di situ. Oh itu ada hukum itu apa maslahat bukan? Hukum maslahat. Kebutuhan atau apa? Enggak juga, enggak ada kaitannya. Cuma maksudnya saya ingin memberikan pikiran orang-orang yang menggunakan.
Jadi jangan selalu dipahami orang yang masuk ke uang elektronik itu untuk cari untung gitu. Untuk cari promosi. Soalnya belum tentu juga. Iya, ketakutan mereka itu karena ini masih sistemnya kayak semacam kita meminjamkan atau hutang itu, Ustaz. Karena uangnya kita taruh di uang elektronik, sementara pas kita ngambil keuntungan dari situ, ketakutannya mungkin para user takutnya mungkin riba apa segala macam karena itu bentuknya kan mindsetnya begitu kan. Iya. Jadi kita meminjamkan uang pada lembaga marketplace itu. Sementara pinjaman itu kan nggak boleh naik, nggak boleh turun. Sementara yang kalau kita minjamin orang, maka apa yang diberikan orang itu kan nggak boleh kita ambil. Ya, jadi saya kasih gini. Takutnya itu. Ilustrasi ya. Saya minta ke seorang saya minta ke driver misalnya. Tolong beliin saya ini. Bawa nih ATM saya. Belanja apa saja gesek dari situ. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh aja kan? Boleh. Sama saja uang elektronik saya kan gitu. Cuman nggak dipegang aja sama dia. Oke. Gitu. Iya, kadang kita mindsetnya kemana nih? Iya. Kita meminjamkan uang atau kita nitipin kartu kita misalnya. Lah, kita kan nitipin uang kita juga ya. Ini sudah ada di HP dia, di ini. Tapi ini kartu kita yang dipakai sama dia. Jadi kita bukan minjamin. Bukan minjamin. Jadi makanya saya itu aneh juga loh. Orang bilang minjamin tuh kok bisa? Saya ini nggak pernah mikir mau minjamin orang. Kan kita naruh dompet kita, itu ATM kita. Cuma bentuknya online. Bedanya ada yang bentuk fisik sama non fisik. Kita naruh tuh. ATM-nya ada yang pakai fisik, Bas. Beliin dong Serido nih. Udah guys, kita balikin lagi. Satu lagi ini non fisik nih. Dipakai. Jadi ada diskon, ambil aja. Menurut Ustaz ya. Insyaallah. Allah barik fiik Ustaz. Satu lagi mungkin Mas Aiman. Satu lagi. Soal ini. Masih juga soal keuangan nih sebenarnya nih. Asuransi. Karena ada bilang kan kalau kita belajar asuransi itu goror, maisir dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, nggak tahu syariah dan lain sebagainya apakah masuk seperti itu, nanti Ustaz bisa jelaskan juga. Tapi kalau di lembaga-lembaga pemberi kerja misalnya di luar BPJS nih kita bicara ya, itu kan wajib. Lalu kemudian apakah kita boleh menggunakannya atau sejauh mana kita menggunakannya? Sementara kan itu dipotong dari gaji kita. Oh, di perusahaan. Nanti mau nggak mau kita misalnya kerja di perusahaan tersebut, ya udah mau nggak mau kita dipotong dan harus di luar BPJS ya. Harus ikut ya. Kalau nolak bisa nggak? Ya bisa, nggak usah dipakai tapi kan dipotong. Oh, otomatis kan? Oh oke, dari perusahaan ya. Gimana Stan? Ya kalau BPJS itu kan dia wajib terkait dengan pemerintah, diwajibkan juga. Kemudian pemerintah itu kadang diinginkan memberikan kebijaksanaan walaupun itu di sudut fikih misalnya tidak dibolehkan atau bukan dianjurkan. Tapi begitu ada hal yang di dalamnya terdapat maslahat yang besar untuk manusia, itu kadang diperbolehkan. Nah, itu terkait dengan BPJS ya, BPJS nggak ada masalah itu, karena ada kedaruratan. Saya enggak langsung berkata juga tidak ada masalah, tapi itu saya bilang urusan pemerintah. Oke. Jadi itu ranahnya itu pembahasan, ada hukum-hukumnya sendiri, ada fikihnya sendiri dan seterusnya. Tapi kalau pertanyaannya tadi asuransi, ya itu memang kan sifatnya komersial ya. Jadi asuransi bukan kita yang mau loh, tapi kita diikut sertakan sebagai kewajiban karena kita bergabung dengan salah satu perusahaan tersebut misalnya. Ya, betul. Dan itu banyak terjadi di perusahaan. Jadi kami aja kan kadang bukan di kami ya, di teman-teman kami seperti itu juga, di mitra-mitra bisnis kami ada yang masuk memang diwajibkan untuk bayar BPJS. Tapi di luar itu semua atau bayar bayar asuransi. Sekarang itu kalau berobat tanpa asuransi mualnya minta ampun. Jadi seolah-olah memang orang dipaksa untuk masuk asuransi. Coba misalnya ketika orang sakit berat, either itu misalnya ginjal dan sebagainya, alhamdulillah ya. Lalu kemudian dia berobat, nggak akan mampu itu orang untuk membayar itu tanpa asuransi. Katakanlah cuci darah, seminggu 2 kali, berapa sekali cuci darah? Itu mungkin kan afternya ya, tapi kan beforenya sebelum terjadi sakit kita harus keluar uang, tapi sementara kita belum tahu sakitnya kapan, itu kali ya jadi permasalahan. Betul. Nah, ketika misalnya terjadi seperti itu, atau misalnya sekarang berbagai macam kanker dan penyakit langka, saya punya kawan, dia harus mengkonsumsi obat yang harganya 40 juta dan habis seminggu. Seminggu 40 juta? Yes. Dia menderita penyakit kanker, tapi termasuk kanker yang langka. Dan itu tidak akan mungkin ketika tidak ada asuransi. Ya sudah, kalau nggak ada asuransi, jadi dia nggak akan bisa beli itu, ya artinya wafat.
Ya. Oh ya, ini juga bisa ditanya juga ke Ustadz. Apakah ini bagian dari maslahat ya? Nah, gimana sih? Jadi hukum asuransi itu sendiri kan Mas Evan sudah sebut tadi ya, terkait dengan keharumannya karena ada goror, ada kimar, bentuk judi. Ada 2 jenis riba juga di dalamnya, riba fadl dan riba nasiah. Kemudian yang kelima sebenarnya ini yang ingin saya tekankan, ada bentuk memakan harta manusia tanpa hak. Termasuk yang syariat misalnya, syariah. Nah, itulah saya kan berbicara ke asuransi konvensional tadi, yang komersial tadi. Komersial, Ya. oke. Tapi kan syariah komersial juga, Ustaz. Ini pinggir jurang juga nih. Ya, syariah komersial. Jadi saya sekarang ini nggak terlalu penting nama ya. Oke. Asuransi syariah atau ini yang penting itu hakikat sebenarnya. Oke. Ya, jadi yang ada itu kalau di pembahasan asuransi yang dibolehkan itu namanya asuransi ta'awudi. Yang dasarnya kerjasama. Tolong menolong. Ya. Dasarnya itu adalah hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala supaya kita ada gambarannya gimana asuransi yang benar. Ketika orang-orang Asy'ariyin kekurangan makanan, maka Nabi SAW perintah mereka mengumpulkan seluruh makanan mereka di atas satu tempat, hamparan kain. Datanglah yang punya 2 korma dia simpan situ, yang punya setumpuk dia simpan. Jadi makanan yang mereka simpan sesuai dengan apa yang dia miliki. Tentunya berbeda-beda kan. Nah, kemudian Nabi setelah itu berkata, silahkan kalian semua ambil dari makanan yang terkumpul itu sesuai dengan keperluan kalian. Datanglah mereka semuanya ngambil sesuai dengan keperluannya. Dan masih tersisa. Ya, itu bentuk asuransi sebenarnya. Jadi asuransi dikeluarkan. Kita misalnya patungan dalam sebuah perusahaan, patungan kita keluarin 500.000 per bulan. Siapa yang sakit di antara kita, maka pakai dari patungan ini. Siapa yang sakit dari kita? Kalau misalnya akhir tahun masih ada sisa, itu dibagi rata antara kita. Nah, itu bagus. Itu kan asuransi juga sebenarnya kan, tapi kita sendiri yang kelola di antara kita. Kadang kan perusahaan kan gitu, ada biaya kesehatan untuk Cuman dia perlu ada orang yang mengelola. Nah, masalahnya lembaga-lembaga inilah yang mengelola. Dan sistem di asuransi ini yang perlu diperbaiki tadi. Tapi para ulama, ini juga ingin saya berikan sebagai jawaban untuk poin yang ditanyakan tadi ya. Untuk orang yang di kondisi darurat, dia harus pakai asuransi. Itu ada 2 pendapat di kalangan ulama di masa sekarang. Ada yang membolehkan, sebab dianggap itu kita tidak bisa menghindari, dan itu juga darurat. Dan sebagian ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan. Walaupun kita berkata, saya sudah 40 tahun saya kerja, asuransi saya dipukul terus, saya tahu nilai asuransi saya. Nah, maka saya mau pakai duit saya saja. Ya, baik, kalau kita pakai, anggaplah kita ambil 40 juta. 40 juta itu milik siapa? Duit kita atau duit orang lain? Kita tidak tahu. Nah, itulah yang disebut dengan kata memakan harta manusia tanpa hak. Sebab yang nyetor kan banyak, bukan cuma kita. Masa kita bisa klaim itu duit kita? Yang lain juga klaim itu duit dia juga, 40 juta itu kan. Nah, jadi dari ranah itu dia katakan, ini nggak diperbolehkan. Sebab itu kita memakan harta orang tanpa hak. Tapi kewajiban ya kita namanya nggak bisa lepas, ya kita keluarin aja. Kita keluarin saja. Tapi kita nggak memakainya. Begitu. Jadi memakan hak orang tanpa izin apa segala macam bisa tuh? Ya, tapi ada sebagian ulama, saya bilang ya, bahwa ada sebagian ulama yang membolehkan atas dasar bahwa sekarang ini akan memberatkan manusia, jadi masalah di negara juga. Orang banyak yang sakit, tidak ada dana untuk berobat dan sebagainya. Seperti yang disebut oleh Mas Eman tadi, itu kendala-kendala kan ada di tengah masyarakat kita. Jadi mereka bolehkan bukan karena itu adalah halal, tapi karena darurat dibolehkan. Itu Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi misalnya ada asuransi kesehatan, Derry udah bayar tiap bulan preminya tuh misalnya ya selama 3 tahun, sejuta gitu kan. Ada orang lagi, satu lagi namanya Aiman, baru nyicil 2 bulan. Ya, misalnya contohnya sakit, ya kan, bayarnya baru 2 juta, biaya sakit 40 juta. Pertanyaannya 38 juta uang siapa? Uang yang lain. Nah, itu. Jadi kan bisa menutup kemungkinan ada uang Derry dong. Iya. Nah, itu yang mungkin atau gitu hasil usaha juga kan, dia punya usaha dan lain sebagainya. Jadi maksudnya tadi Ustadz yang sampaikan, ya Ustadz koreksi kalau misalnya salah gitu, artinya memakan hak orang itu tuh yang jadi masalahnya. Pasti itu. ada. Belum lagi tadi yang kena yang tadi masalah. Karena ada yang 10 tahun mungkin dia nggak pernah klaim juga, Pak. Ya kan banyak. Atau kan misalnya alhamdulillah Allah sehatkan selama 10 tahun. Iya, banyak. Nggak kepake tuh uangnya. Banyak. Tiba-tiba langsung harus ngasih 38 juta dari uang yang udah gue store tiap bulan.
Nah, itu kan kayaknya kurang fair. Kalau saya kemarin alhamdulillah dapat voucher terus, sekarang nggak pernah klaim itu. Iya. Oh Voucher gitu. belanja. Iya. Sebenarnya banyak skema sekarang di sudut keperluan ya. Apalagi kalau bicara di ranah pemerintahan. Itu banyak skema, bisa membangun aset negara tanpa modal, bisa memberi fasilitas tanpa modal. Tapi dalam bentuk konsep-konsep syar'i. Nah, salah satunya bentuk ta'awun ini sebenarnya. Ya negara bisa membuat jaminan kesehatan ngumpul dari diwajibkan warga negara misalnya untuk bayar sekian seperti BPJS itu, masuk dananya dikelola dalam bentuk usaha, hasilnya untuk menjamin kesehatan. Itu kan bisa. Cuma itu kan tangan bukan tangan kita ya. Iya. Konsep itu bisa kita bisa saya berikan konsep. Saya pernah buat konsep bagaimana membangun aset-aset negara tanpa modal. Saya mungkin ada 10 poin konsep syariat. Wow, ini kalau Pak Jokowi denger happy banget nih Ustadz. Masya Allah di sekarang ya, pemerintahan sekarang ya. Masya Allah. Itulah saya kadang cerita-cerita kayak gimana ya. Karena teori itu kadang ada orang-orang yang salah menerapkan teori gitu. Harus saya pengen hakiin dulu nih. Sesuatu yang cakep. Boleh tuh. Lumayan. Jadi kayak semacam berarti gimana Ustadz? Boleh tipis-tipis nggak? Ada rahasiakan dulu ya itu ya. Nantilah. Wah, panjang ya. Sebenarnya pengen banget ngobrol-ngobrol lama, mau nanya-nanya ke Ustadz ya, terutama mungkin Mas Aiman, tapi mungkin waktu nih kayaknya nih. Iya nggak, apalagi teman-teman lagi pada mau sahur apa segala macam ya kan. Masya Allah. Ini adem banget dengan suara Bang Dery, Ustadz dengerin adem. Iya, mungkin nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan kan. Seru banget tuh pertanyaan ya, misalnya kayak lagi rame kemarin kan, kilometer 50 yang gitu. Ada banyak misteri di negeri ini, termasuk juga kerusuhan Bawaslu waktu 2019 kan. Ada lagi menjelang pemilu waktu itu 2019. Udah gak usah diterusin. Saya tadi mancing sedikit doang. Tiba-tiba imam masjid atau apa yang kemudian dianiaya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali misterinya. Betul. Kapan kita bahas? Iya betul kita bahas ya. Udah cukup ya Mas ya. Boleh dimatiin aja nggak mic-nya nih. Syukran Mas ya. Barakallahu fikum Ustaz.